Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mbah Mun Ajat dalam sebuah channel tasawuf yang membahas dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Tasawuf atau biasa dikenal dengan ilmu tazkiyatun nafas, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembersihan rohani. Hal ini tentunya dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Kita mesti kafah, kita mesti lengkap, kita mesti sempurna dalam menjalankan kehidupan beragama ini. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, manusia itu terdiri dari dua perspektif, yaitu jasmaniah dan rohaniyah, yang lahir dan yang batin. Demikian juga alam ini terdiri dari dua perspektif, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Maka dari itu pewahyuan Al-Quran juga mempunyai dua perspektif, atau dapat dipahami dalam dua perspektif tersebut. Atau dalam bahasa sederhananya yaitu alam baharu dan alam qadim. Alam dunia ini adalah alam baharu. Ia bisa dikenali dengan segala alat pembaca virtual kita. Bisa dikenali dengan panca indera kita. Yang kemudian hasil informasi yang diperoleh dari pengamatan kita dapat diolah dalam otak kita dan kemudian disimpan di memori kita menjadi sebuah pengetahuan. Instrumen-instrumen tersebut itulah alat yang kompatibel untuk memahami dunia ini, untuk memahami hal-hal yang baru, untuk memahami hal-hal yang sifatnya eksoteris dalam diri kita. Terkait dengan hal tersebut, sudah banyak sekali perspektif, sudut pandang, ilmu pengetahuan yang melakukan eksplorasi atas hal tersebut. Namun, sedikit sekali yang kita aware, kita punya preferensi untuk melakukan eksplorasi di bidang rohani. Alhamdulillah, kami dari Majelis Zikir Thariqat Naksabandia Kholidin Nusantara adalah sebuah thariqat arwahi, sehingga pembahasan kami fokus melakukan eksplorasi di bidang rohania. Dalam beberapa episode ke depan, kami akan membahas tasawuf secara ringan-ringan saja agar mudah dicerna. Ternyata hal ini setelah kita memahami respon-respon dari para pemirsa, akhirnya kita juga memahami bagaimana perjalanan terutama diri saya ya, untuk sampai mengikuti laku thariqat ini. Ternyata perjalanan juga sangat panjang, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan atas hal-hal yang memang tidak mudah dijawab, sehingga alhamdulillah kami dipertemukan dengan thariqat ini. Baiklah, sebagai bahasan yang paling utama yaitu bagaimana kita mengenal Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama, Allah itu diinformasikan dalam Al-Quran dengan sangat banyak ayat. Saya pernah membaca sebuah literasi, ada sekitar 3.800 ayat yang terkait dengan ketuhanan, baik itu menyangkut nama, sifat, afal, dan sebagainya. Artinya lebih dari separuh dari Al-Quran itu menginformasikan tentang Tuhan. Namun karena sedikit sekali yang melakukan bahasan tentang Tuhan dalam perspektif ruhaniyah, maka pemahaman Tuhan yang kita dapatkan dari kecil saya sampai hingga saat ini, informasi-informasi yang kita peroleh hanya dalam perspektif yang sifatnya lahiriah. Misalnya nama-nama Tuhan,
sampai kita harus menghafalkan yang 99 itu. Kemudian sifat-sifat Tuhan yang 20. Bahkan kalau kita mau jujur, sifat Tuhan yang 20 itu kan disusun oleh seorang ulama, itu saya tahunnya tidak tahu persis, tetapi jauh setelah masa kenabian. Jadi informasi secara tekstual baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu sebenarnya tidak ada nama-nama tersebut. Tetapi bukan berarti kami menyalahkan, itu tidak. Memang Allah itu sesungguhnya kan laisa kamitslihi syai'un. Karena ketika ulama-ulama tersebut menjelaskan dalam perspektif di alam zahiriyah ini, di alam dunia ini, tentu harus memakai sudut pandang alam dunia ini. Nah, di alam dunia ini yang kompatibel dengan hal tersebut adalah akal rasional itu. Karena akal rasional itu bekerja melalui panca indera, melalui pembaca virtual, kemudian diolah oleh akal manusia, maka harus ada entitasnya, harus ada objeknya yang untuk diamati. Maka lahirlah pemahaman seperti itu. Akhirnya Tuhan dieksplorasi dalam perspektif material gitu. Di situ ada nama, kemudian ada sifat, kemudian ada af'al. Begitu sampai pada af'al, orang mulai bingung. Maka lahirlah aliran-aliran akidah dan seterusnya dan seterusnya. Singkatnya, Tuhan itu karena laisa kamitslihi syai'un pasti tidak bisa dipahami oleh akal rasional. Karena ia adalah Sang Maha Qadim. Sehingga yang paling presisi untuk memahami Tuhan adalah dari perspektif ruhaninya. Sebagai contoh sederhana, bahwa di episode yang lalu kami pernah membuat sebuah konten yang berjudul Tuhan pasti tidak bisa diingat. Karena ia laisa kamitslihi syai'un. Untuk mengingat harus ada objek yang diingat. Makanya sekarang jujur, ketika kita sedang sholat yang paling khusyuk, sehusyuk-husyuknya, yang diingat tentang Allah apa? Secara umum itu huruf Arab, alif, lam, ha, itu yang paling umum diingat oleh manusia. Karena saking tidak bisa mengingatnya, akhirnya yang diingat adalah huruf. Ada lagi yang seperti berselancar, yang diingat adalah ciptaan-ciptaan Tuhan. Jadi mirip orang lagi tur gitu, mendaki ke gunung, ke awan, kemudian ke hutan-hutan, menjelajahi seluruh semesta, membayangkan keagungan Tuhan. Artinya seperti itu. Jadi mirip orang plesiran. Mudah-mudahan sampai di sini paham. Demikian ya pemirsa, kita cermati lagi, kita pahami lagi bahwa Tuhan tidak bisa diingat. Karena memang objeknya tidak ada. Atas dasar dengan hal tersebut, maka marilah kita mencoba mengelaborasi Tuhan Allah dalam perspektif ruhania. Bahwa Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa dideskripsikan, membuat sebuah sistem. Saya kembali lagi sampaikan, yang namanya adalah sistem wasilah, yaitu sebuah sistem kebersambungan di alam ruhaniah antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya di jagat raya ini. Nah, dalam diri manusia ada sebuah entitas, itulah yang namanya ruh. Ruh adalah entitas yang berasal dari alam qadim yang ditancapkan ke dalam diri manusia, dan hanya melalui ruh itu kita bisa bersambung
Bersambungnya pun tidak langsung kepada Allah, tetapi kepada sistem wasilah. Hanya di sini juga seringkali ulama-ulama syariat itu menggampangkan, memudahkan. Ya lewat wasilah lah. Jadi hanya sebuah kata-kata. Padahal wasilah adalah sebuah sistem ruhani, sebagaimana sebuah channel radio, sebagaimana ordinat sebuah handphone yang ada alamatnya, yang ada gelombang dan getarannya, dan itu harus dicari untuk dapat bersambung kepada Allah. Saya kira itu dulu, biar kita sedikit-sedikit dulu, nanti kalau terlalu panjang lebar kita menjadi bias itu. Intinya bahwa kami dalam rangka memberikan warna dalam memahami agama yang kami menganggap sudah terjadi distorsi yang cukup melebar, bahwa agama hakikatnya adalah perspektif ruhaniah. Sebagaimana manusia sendiri, substansinya manusia adalah makhluk ruhani. Oleh karena itu, memahami Tuhan dalam perspektif ruhani akan melengkapi, bahkan akan menemukan substansinya, akan menemukan hakikatnya. Jadi Tuhan tidak hanya sebatas nama, Tuhan tidak hanya sebatas kumpulan sifat-sifat yang kita definisikan dan kita deskripsikan. Demikian billahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.